Sejarah perkembangan ilmu periode kedua, zaman modern sampai dengan era kontemporer. Zaman modern, kondisi masyarakat seperti karya-karya filsafat dari Yunani kuno mulai dibaca lagi oleh para pemikir Eropa tanpa dikait-kaitkan dengan agama Kristen. Mulailah muncul para pemikir bebas atau free thinkers yang hanya mengandalkan akal untuk mencari kebenaran dan tidak mau lagi bersandar pada wahyu sebagaimana di abad pertengahan. Orang-orang Eropa menemukan kembali filsafat Yunani berkat impor buku-buku Yunani kuno, terutama karya Plato dan Aristoteles, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dipelajari selama abad pertengahan oleh para pemikir Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara. Oke, jadi perkembangan ilmu itu diawali dari Yunani, ya, wilayah Yunani, kemudian berkembang di peradaban Islam, ya, di wilayah Timur Tengah, lalu kembali bergeser atau berkembang di wilayah Eropa. Ciri-ciri filsafat dan ilmu di zaman ini diantaranya adalah 1. Alam semesta atau universe dipandang layaknya sebuah mesin besar. Segala sesuatu terhubung dan bergerak secara mekanis. 2. Kognisi atau cognition menjadi aktivitas mental yang utama, sehingga corak berpikirnya cenderung analitis. 3. Pengetahuan sebagai kekuatan atau knowledge is power. Manusia mempelajari dan mencari tahu tentang dunia agar bisa menaklukkannya. Apabila kita urutkan berdasarkan abad, kita bisa lihat di sini pada abad ke-12 itu terjadi pertikaian filsafat dengan teologi di Eropa. Nah, ini mulai memuncak pertikaian ini. Kemudian di abad ke-13, filsafat dan ilmu pengetahuan kembali dipelajari oleh bangsa Eropa. Dan mulailah abad ke-15 itu bangsa Eropa mengalami kelahiran kembali atau disebut dengan Renaissance. Dan sampai pada abad ke-17, filsafat terpecah menjadi dua aliran, yaitu rasionalisme dan empirisme. Aliran empirisme melahirkan banyak sekali ilmuwan dan penemuan, sementara filsafat dan ilmu pengetahuan mengalami kebangkitan atau disebut dengan era of Clarum. Dan di abad ke-19, empirisme berkembang menjadi positivisme. Aliran positivisme berkembang mendominasi filsafat ilmu. Oke, berikut adalah dua aliran besar filsafat yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme, pengetahuan berasal dari rasio atau akal atau logika. Tokoh-tokohnya diantaranya adalah René Descartes, Gottfried Leibniz, dan Christian Wolff. Sementara pada empirisme, pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi, ya, atau dari empiria. Tokoh-tokohnya diantaranya ada David Hume, John Locke, dan George Berkeley. Perdebatan dua aliran ini didamaikan oleh Immanuel Kant. Lahirlah aliran kritisisme, yaitu berani berpikir sendiri, berani mengkritik, ya, sapere aude. Sejak saat itu Immanuel Kant disebut sebagai bapak pencerahan karena ada pada abad of Clarum tadi. Pemikir paling berpengaruh dalam filsafat ilmu, ya, di era ini diantaranya ada Karl Popper dan juga Thomas Kuhn. Karl Popper ini terkenal dengan
falsification theory ya, teori falsifikasi, sementara Thomas Kuhn ini terkenal dengan paradigm shift theory ya, teori pergeseran paradigma. Kemudian masuk ke era kontemporer, yaitu dari abad ke-20 sampai abad ke-21. Pada era kontemporer, filsafat barat sangat heterogeni atau sangat beragam. Hal ini disebabkan antara lain karena profesionalisme yang semakin besar. Banyak filsuf adalah spesialis di bidang khusus, seperti misalnya filsuf yang khusus dia berfilsafat tentang matematika, fisika, psikologi, sosiologi atau ekonomi. Jadi punya corak khusus tiap filsuf ya. Penerapan ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia pun meningkat di era ini. Filsafat kontemporer tidak segan-segan melakukan dekonstruksi dan peruntuhan terhadap teori-teori ilmu yang pernah ada, untuk kemudian memunculkan ilmu dan teori baru. Kalau kita urutkan abad ke-20 ini, perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan Eropa dan Amerika ya, melahirkan banyak aliran filsafat. Di antaranya ada aliran positivismologis, aliran analitik, fenomenologi, eksistensialisme, strukturalisme, pragmatisme, dan juga berkembangnya teknologi seperti penemuan listrik, bom atom, pendaratan di bulan, DNA, radio, telepon, televisi, dan juga internet. Itu abad ke-20 ya. Nah, di abad ke-21 semakin berkembang terus. Jadi bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi teknologi yang lahir dari ilmu pengetahuan itu sendiri juga berkembang lebih pesat lagi di abad ke-21. Jadi kalau abad ke-21 cirinya itu teknologinya yang semakin berkembang ya. Ini teknologi itu sebagai terusan dari ilmu pengetahuan ya. Di antaranya ada seperti komputer kuantum, terapi gen, teknologi nuklir, kecerdasan buatan ya yang sudah ada di sekitar kalian sekarang, energi terbarukan, pendaratan eksplorasi robot di Mars, proyek genom manusia, vaksin kanker serviks, pengembangan teknologi layar sentuh tentunya ya, dan juga jaringan 3G dan 4G LTE, dan juga sudah mau ada 5G ya kalau tidak salah, dan lain sebagainya. Coba kalau menurut kalian kira-kira masih kurang, menurut kalian di abad kita ini ya, di abad ke-21 ini, menurut kalian apa teknologi terbaru ya, terobosan terbaru dari dunia ilmu pengetahuan?